Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Melika Winasari ya. Baik, pertemuan kali ini kita masih menggunakan sistem daring. Berhubung masih masa pandemi, kita masih berlanjut dengan menggunakan Google Meet dan WA Group ya. Untuk absen kita bisa ke WA Group, nanti Ibu absen. Dan untuk Google Meet nanti kita bisa menjelaskan ketika Ibu memberikan materi. Jika kalian tidak paham, maka bisa ditanyakan lewat Google Meet. Baik, materi kali ini yaitu tentang teks cerita sejarah. Ada yang tahu apa itu teks cerita sejarah? Baik, kalian simak penjelasan dari Ibu, nanti kalian bisa ditanyakan setelah penjelasan ini. Yang pertama itu pengertian dari teks cerita sejarah. Pengertian dari teks cerita sejarah adalah suatu tulisan yang berisi fakta rentetan peristiwa. Sejarah dalam sumber lain dinyatakan bahwa sejarah merupakan peristiwa masa lampau. Oleh karena itu, masalah waktu penting dalam memahami peristiwa. Di sini kata sejarah menurut pendapat para ahli yaitu sebagai bahwa sejarah merupakan sebuah kejadian atau peristiwa masa lampau. Sejarah untuk memahami perilaku masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Tentang manusia, kehidupan masyarakat. Sir Charles Fried berpendapat bahwa sejarah merekam kehidupan manusia, perubahan yang terus-menerus, merekam ide-ide, dan merekam kondisi-kondisi material yang telah membantu atau merintangi perkembangannya. Sejarah adalah memori kolektif, pengalaman melalui pengembangan suatu rasa identitas sosial manusia dan prospek manusia tersebut di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu mendata informasi dalam teks sejarah. Di sini kegiatan mendata informasi penting dalam novel sejarah. Tentu akan berbeda dengan mendata informasi penting dalam teks cerita sejarah. Informasi penting dalam novel sejarah lebih mengarah kepada fakta sejarah yang dijadikan latar penceritaan serta imajinasi penulis atas fakta tersebut. Informasi dalam sebuah teks sejarah berfokus kepada fakta sejarah yang dijadikan latar belakang. Berikutnya yaitu menentukan hal-hal menarik. Bagaimana kita bisa menentukan hal-hal menarik? Baik, Ibu jelaskan. Ketika mendengarkan pembacaan, kutipan novel tentulah terdapat bagian-bagian yang menarik. Kemenarikan itu dapat berupa waktu, tempat, tokoh yang mungkin bagi sebagian orang tidak asing. Di sini untuk mengukur kemampuan mendengarkan yaitu dengan menggunakan kata tanya. Kapankah, di manakah, peristiwa apakah, terus siapa dan bagaimana gitu. Cerita dalam alur cerita tersebut. Menentukan. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. Bagaimana sih cara mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah itu? Di sini dalam teks cerita sejarah yaitu memiliki struktur atau susunan yang merupakan bagian dari sebuah teks itu sendiri, sehingga bisa menemukan informasi yang penting di dalamnya. Di sini ada 6 struktur penting dalam teks cerita sejarah yaitu pengalaman situasi cerita, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, penyelesaian, oda. Ini berbagai macam. Untuk pengenalan situasi cerita yaitu dalam bagian ini pengarang memperkenalkan setting cerita baik waktu, tempat maupun peristiwa.
Pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah. Yang ketiga, menuju konflik. Terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kebohongan. Menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kerusakan bagi para tokohnya. Yang ketiga yaitu menuju konflik. Di sini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kebohongan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang keempat, puncak konflik. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Ini bagian cerita yang paling besar. Yang kelima yaitu penyelesaian sebagai akhir cerita. Dari akhir sebuah cerita, bahasanya seperti itu ya, kawan-kawan. Pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Yang terakhir, koda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup, atau komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilinya pada seorang tokoh. Nah, berikutnya ada materi membandingkan novel sejarah dengan teks sejarah. Di sini teks sejarah dengan novel sejarah. Apa sih perbedaannya? Teks cerita sejarah tergolong teks naratif seperti halnya novel. Di dalamnya terdapat unsur tokoh dan penokohan, alur atau rentetan peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat. Berikut konflik sebagai utamanya. Konflik dalam teks cerita sejarah itu sebagai utama. Yang kedua, teks sejarah dengan berita. Teks sejarah peristiwa masa lampau sedangkan berita peristiwa aktual. Novel sejarah berbeda dengan teks sejarah seperti yang ada dalam buku-buku sejarah. Banyak buku-buku sejarah yang menceritakan masa lampau. Baik, silakan kalian simak video ini. Video ini adalah penjelasan dari Ibu. Jika ada yang ditanyakan, silakan nanti ditanyakan ketika sudah menyimak menggunakan WA group. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.